Pemirsa, khusyuk menjalankan ibadah puasa tak berarti kita harus lupa pula terhadap kesehatan dan kecantikan kulit kita. Jika biasanya hanya kaum wanita saja yang peduli terhadap tampilan wajah, sebetulnya baik pria maupun wanita, keduanya sama saja harus sama-sama menjaga agar kulit terlihat segar dan sehat. Apalagi bila banyak terpapar sinar matahari, kurangnya waktu istirahat serta kurangnya asupan air putih selama bulan Ramadan. Kulit adalah bagian terluar tubuh yang mencerminkan kondisi kesehatan dan kebersihan kita. Semakin kulit terlihat cantik, bersih dan sehat, maka sudah berarti tubuh kita pun sehat. Sedangkan bila kulit kusam, kering dan berjerawat serta banyak flek hitam, bisa jadi menandakan bila kita tak peduli terhadap kesehatan kita. Untuk menjaga kesehatan kulit tubuh dan wajah, Anda tak perlu khawatir karena kini ada banyak sekali varian produk perawatan kulit yang beredar di pasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan kita. Sehingga lebaran nanti Anda bisa tetap cantik dan memukau. Namun, apakah menjaga kesehatan kulit hanya bisa digantungkan pada merek dan jenis produk kecantikan saja? Bisakah kondisi kesehatan kulit disebabkan oleh faktor makanan yang kita konsumsi saat sahur dan berbuka? Simak informasinya di Hidup Sehat sesaat lagi. Ya itu dia pemirsa ya, kadang-kadang kalau lagi berpuasa salah satu masalah kita adalah merasa kulit kok jadi lebih kering, jadi lebih aduh kenapa ya kok kayak kusam. Itu permasalahan banyak orang, bukan cuma cewek aja tapi cowok-cowok juga. Nah, tapi gimana nih caranya supaya kita bisa menjaga kulit selama puasa nih Dokter Vito? Justru itu, ini yang mau kita bahas sekarang Intan. Makanya kita sekarang bersama dengan Dokter Atika Kusuma Dewi, spesialis kulit dan kelamin. Wah, ini tadi dikiranya ini memang hostnya gitu. Dikira dari Hollywood langsung datang ke sini. Dan memang kelihatan. Halo dokter, apa kabar? Baik, apa Cantik kabar banget juga ya. semua? Sehat, Dok. Oke. Masa bulan puasa ini kan tentunya kita juga pengen tetap terlihat semangat dan Iya, produktif ya. betul, Mesti orang kan betul. nggak mau dong kelihatan lebih kuyu gitu kan. Iya, Maunya tetap benar, kinclong benar. dan segar. Nah, Iya, ini yang kita betul. mau kasih informasi kepada ibu-ibu pemirsa di rumah. Iya, iya. Nah, fakta atau mitos yang pertama nih langsung nih ya, kalau Iya. misalkan katanya orang kalau lagi berpuasa ini dapat menyehatkan kulit karena saat berpuasa tubuh kita bekerja maksimal memperbaiki sel-sel yang rusak diantaranya sel kulit. Fakta atau mitos? Fakta, dokter. Fakta, ya. Dok. Betul. Jadi pada saat kita puasa, kita memang ada perubahan secara fisiologis, ya. Yaitu yang pertama, dia memang akan meningkatkan regenerasi sel pada tubuh kita, dan juga dia akan menurunkan radikal bebas. Nah, menurunkan radikal bebas ini memang akan menyebabkan penghambatan dari proses aging atau proses penuaan. Nah, tadi meningkatkan regenerasi sel, dengan puasa regenerasi sel kita akan terpola dengan baik. Seperti itu. Jadi kulit kita akan lebih sehat pastinya. Namun jangan lupa asupan cairan juga tetap perlu, yaitu 1,5 sampai 2 liter per hari. Jadi paling waktunya diatur ya. Betul dok, jadi kita atur pada saat kita sahur, biasanya kita menggunakan cara yang 2 gelas, 4 gelas, dan 2 gelas. Yaitu yang pertama 2 gelas pada sahur, sebelum kita makan dan sesudah kita makan, kemudian 4 gelas pada saat kita buka puasa, yaitu pertama kita kan ngemil dulu nih, ya kita membatalkan puasa 1 gelas, kemudian 2 gelasnya sebelum sholat tarawih, 1 gelasnya setelah sholat tarawih, dan 1 gelas lagi sebelum tidur. Kemudian ada 1-2 gelas lagi pada saat kita sahur, seperti itu dok. Jadi air putih itu sangat penting ya dokter Penting ya. sekali. Tapi nih dokter ya biasanya banyak sekali masyarakat itu kalau berbuka puasa terutama Iya. minum yang manis-manis atau yang Iya. berasa-berasa. Paling nggak misalnya kayak minum soda, Iya. minum kopi. Ini fakta atau mitos nih dokter? Nih katanya hindari kopi dan soda karena dapat menghambat nutrisi dan mengganggu kelembapan kulit sehingga membuat kulit menjadi kering. Ini fakta atau mitos dokter? Fakta. Fakta. Betul, karena dengan kita meminum kopi, teh, ini merupakan mempunyai efek diuretik. Ya, soda juga. Artinya dia menarik air dari tubuh kita. Jadi kita sering buang air kecil. Nah, ini akan membuat kita dehidrasi. Dan akhirnya menyebabkan kulit jadi mudah kering seperti itu. Oh, tapi ada batasan nggak dokter? Mungkin yang setiap hari minum kopi gitu, Iya. misalnya nggak bisa berhenti total. Apakah Iya. sehari ada minimalnya berapa? Jadi disarankan memang kalaupun kita mau minum kopi atau minum teh pada saat buka puasa itu pun cukup mungkin 1 gelas atau secangkir aja ya. Nah kalau untuk soda memang tidak ada yang melarang, cuman sangat-sangat tidak disarankan karena selain dia punya efek diuretik, takutnya ada gangguan pada lambung.
ya. Ya, karena seharian berpuasa perut kosong ya dokter ya. Betul sekali dok. Nah, ini ada yang penting nih ya. Pagi-pagi itu selain sahur ada lagi yang penting, yaitu mandi. Nah, ini katanya mandi dapat mempertahankan kulit dari kekeringan. Tentunya ini baik untuk kulit ya. Fakta atau mitos? Mitos itu dok. Mitos, dokter? Iya betul. Jadi kadang berpikir ya banyak mandi kena air itu akan lebih mempertahankan air dari kulit, itu salah. Malah akan menyebabkan kering dok. Karena dengan mandi kita akan mengangkat lemak di permukaan kulit kita yang fungsinya sebagai pelembab. Apalagi mandi kan kita nggak cuma pakai air biasanya, pasti pakai sabun. Nah, sabun itu biasanya mengandung deterjen yang berbusa itu, nah itu malah mengikis lemak di kulit, akhirnya kulit tambah kering gitu dong. Makanya kalau sering banget mandi, keriput gitu nanti kulitnya Benar, malah. jadi kulit tambah kering karena apa? Permukaan kita kan ada namanya lemak di kulit yang fungsinya sebagai pelembab alami ya. Nah, itu akan terangkat dengan mandi yang terlalu sering. Akhirnya kulit menjadi kering dan keriput tadi dok, benar dok. Tapi jangan jadi alasan juga, jadi Nggak malas mandi. mandi ya, hati-hati nih. Betul. Terjadi alasan kan nggak mau mandi biar kelembapannya terjaga. Iya, cukup Iya. dua kali sehari sudah Ah, cukup. bukan cuma kelembaban, dakinya juga tinggal. Dagingnya juga terjaga ya. Iya. Nah dokter, ini yang selalu menjadi teman kita pada saat berbuka puasa, ini biasanya gula-gula dokter, yang Iya, manis-manis. Ini fakta atau benar. mitos dokter? Katanya kurangi konsumsi gula berlebihan pada minuman atau makanan Iya. agar kulit menjadi tetap sehat ya dokter ya. Iya. Ini fakta atau mitos? Fakta, jadi memang kita harus menghindari dari yang manis-manis berlebih. Kenapa? Oke. Dengan kita makan gula atau makanan bermanis ya akan meningkatkan kadar glukosa pada tubuh kita, kemudian kadar dari insulin serum kita meningkat, DHT meningkat. Nah, ini akan meningkatkan juga dari produksi kelenjar minyak atau sebum. Nah, dengan peningkatan kelenjar sebum atau minyak ini menyebabkan kita mudah komedo, mudah jerawat, kulit lebih berminyak. Nah, seperti Oh, itu. gula bisa menyebabkan itu semua dokter? Iya, betul. Jadi kalau orang banyak konsumsi gula, itu mudah sekali muncul komedo dan jerawat gitu. Oh, kenapa dokter bisa akhirnya gula bisa menjadi jerawat? Ya, karena kan tadi kadar insulin serum kita meningkat. Oh, kadar Dehidro- insulinnya itu. Iya, DHT juga meningkat, dehidrotestosteron pada tubuh kita. Nah, ini yang akan merangsang produksi dari kelenjar sebum atau kelenjar minyak kita juga meningkat. Akhirnya minyak kita juga banyak. Seperti itu. Jadi ada gula, ada semut, ada jerawat juga ya. Iya, betul dong. Nah, habis ini nanti kita akan bahas juga mengenai terkait dengan waktu tidur dan juga pengaruhnya bagi kesehatan kulit. Ini bagaimana baiknya? Kita akan kembali saat lagi tetap di Hidup Sehat. Itu dia tadi jenis-jenis kulit ya. Jadi semua jenis kulit apapun itu tetap cantik dan ganteng ya, asalkan harus dijaga kesehatannya, Dokter Vito. Jadi berarti sehat dan memang kulitnya harus terawat, itu yang membuat terpancar ya. Jadi masing-masing unik tuh warna kulitnya ya. Yes, tadi juga cantik banget tuh yang ten-ten itu ya. Aku suka banget tadi ngeliatnya seksi tuh dokter. Tapi semuanya seksi, semuanya ganteng pokoknya. Nah tadi betul. kita mau membahas masalah puasa ini ya. Ya. Berpuasa ini biasanya kayak punya masalah sama kulit. Merasa kulitnya tuh kusam, kulitnya kering gitu dokter. Ya, Apalagi kan kalau puasa ini siklus tidurnya berubah dokter. Ya, benar Ini fakta sekali. atau mitos dokter? Katanya kalau karena berubah waktu tidur selama bulan Ramadan itu dapat berdampak pada kesehatan kulit. Ini fakta atau mitos? Ya, ini fakta. Fakta. Benar. Jadi memang kita kan normalnya itu tidur 7 sampai 8 jam tiap malamnya. Nah, dengan kita sahur pasti ada perubahan ya dari jam tidur kita, durasinya akan lebih memendek. Nah, sedangkan yang terjadi adalah regenerasi sel itu terjadi pada malam hari biasanya. Nah, dengan begitu, dengan memendeknya kita tidur, otomatis akan mengganggu atau merubah regenerasi sel. Nah, tapi sebetulnya bisa diantisipasi dengan cara kita lebih rutin menggunakan skincare, yaitu pada pagi hari, pada sore hari, dan juga pada malam hari. Dan juga jenis-jenisnya juga perlu kita tambah, gitu. Jadi ini laki-laki juga perlu sebenarnya ya. Perlu dokter, perlu. Apa aja yang dasar ya? Kadang-kadang orang kan mungkin pakai pelembab, Ya. pakai apa yang standarnya harusnya sebenarnya Ya, merawat. untuk standarnya biasanya pagi, jangan lupakan kita menggunakan sunscreen dengan minimal SPF 30 dokter. Nah, untuk kulit yang normal ataupun kering bisa nih dok ditambah dengan serum ataupun moisturizer. Nah, kemudian pada siang hari kita bisa pakai lagi untuk sunscreennya. Nah, untuk yang malam hari kita tambah lagi dengan anti-aging dan juga ada penambahan serum juga dokter. Nah, kalau untuk yang pria biasanya kan terlalu repot ya menggunakan banyak seperti itu. Cukup pakai pagi sunscreen, malamnya cukup pakai serum. Seperti itu. Oke, nah itu kan kulit wajah dokter. Kalau Iya. kulit badan gimana dokter? Apakah pakai lotion-lotion itu juga Betul, dianjurkan? jadi kita menyarankan adalah menggunakan moisturizer tapi yang dengan bahan dasar adalah petrolatum.
Bahan dasar? petrolatum Oh. atau kita bilang bisa emollient ya. Karena dia sifatnya adalah menempel kuat pada kulit dan tidak menyebabkan penguapan air. Sehingga dehidrasi yang terjadi pada saat puasa karena kita kekurangan air itu bisa diminimalisir. Seperti itu. Ya. Nah selain kering itu biasanya bibir nih Dokter Vito ya, suka kering kan. Rasanya kalau kering itu pengennya dibasah-basahin sendiri kan. Hati-hati jangan sampai basah ke leher tapi ya. Kalau dalam masuk ke tenggorokan lain lagi tuh basahnya ya kalau gitu. Nah ini bagaimana kali seperti itu? Karena kalau misalkan ya kalau orang mungkin dalam misalnya lagi rapat-rapat meeting virtual kan lepas masker tuh kan kelihatan Betul, banget kalau wah ini kok bener kuyu dong. banget misalnya gitu ya. Ya, jadi memang bibir sendiri juga pasti ada efek ya dari kita puasa Ya. menjadi kering. Jadi pakai pelembab atau kita biasanya menyebutkan ada lip balm, itu juga yang biasanya ada yang SPF-nya 30 juga dok. Nah kemudian juga ada lip balm yang dipakai pada malam hari sebagai moisturizer. Seperti itu. Nah jangan kita menggunakan air liur kita karena akan jadi lebih kering dok. Karena bikin tambah kering, iya, Dok? karena dalam air liur itu ada enzim pencernaan kita. Nah itu yang sifatnya mengiritasi area mukosa. Nah makanya kalau kita sering menjilat area bibir nanti yang terjadi malah kering karena teriritasi oleh si air liur tersebut. Begitu. Nah itu. Kalau misalkan laki-laki ya misalnya ya, ini bukan buat saya sih, ini buat pemirsa semua di rumah ya. Kadang-kadang kalau laki-laki mungkin pakai lip balm mungkin risih jadinya. Benar, Nah benar, itu apa Dok. tuh solusinya mungkin? Solusi saya tetap menggunakan lip balm, tapi yang tidak terlalu pekat. Dan sekarang kan kita pakai masker dok, Iya. jadi nggak ada cerita nih kita nggak malu misalnya pakai Iya. itu aja sih dok. Tapi bisa diakalin dengan kita nggak usah terlalu tebal, nggak usah terlalu pekat. Oh, iya. Seperti itu. Dan nggak usah berwarna ya. Iya, Tadi aku tepat, ngebayangin pakai masker pas dibuka ternyata berwarna. benar itu ya nggak boleh terlalu berwarna. Dan juga biasanya kalau yang bibirnya mudah kering, memang tidak disarankan yang ada mengandung pewangi dan juga pewarna dok. Karena itu kan juga bahan yang menyebabkan iritasi lagi ke kulit dan juga bibir gitu dokter. Nah itu tipsnya berarti ya. Iya. Ya artinya harus tetap hidrasi kulit ya dokter ya Benar, selama benar, berpuasa benar. dengan minum yang Betul. cukup tadi ya dokter ya Benar, saat minum yang berbuka. cukup. Terus juga harus menggunakan pelembab, Iya. body lotion juga untuk badan juga, Betul. jangan cuma kulit muka doang yang dirawat. Betul. Dan ingat juga cukup tidur tadi katanya kan? Iya. Oh iya itu tidur dia. harus dijaga juga. Jadi kesehatan kulit menggambarkan kesehatan secara keseluruhan juga. Setuju Iya. Terima banget, kasih dokter. Sama-sama, Terima kasih, dokter. Ingat Terima semua kasih, bahwa Bang. taunya bahwa kesehatan itu diawali dari kebiasaan hidup sehari-hari. Karena itu saksikan setiap hari hidup sehat. Setiap apa? Setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi hanya di TV One. Saya Dr. Vito Damai. Saya Intan Somadina. Indonesia hidup sehat. Sehat.